Sahabat GKI Taman Aries yang terkasih, berita kali ini hadir dalam edisi yang spesial. Selama bulan Desember, kita akan belajar dan berefleksi dari tokoh-tokoh Alkitab yang hadir di seputar kelahiran Yesus Kristus. Dan hari ini kita akan belajar dari tokoh Elisabet. Elisabet dikenal sebagai ibu dari Yohanes Pembaptis. Ia berasal dari keturunan Harun. Maka dapat dipastikan bahwa keluarga Elisabet merupakan keluarga imam. Sosok yang dianggap sebagai salah satu pemimpin di tengah masyarakat Yahudi. Layaknya keluarga dari seorang presiden ataupun raja, keluarga ini tentu dikenal dan disorot oleh banyak orang. Ditambah lagi, Elisabet juga menikah dengan Zakaria, seorang imam dari rombongan Abia. Kondisi ini menambah kemungkinan diri Elisabet yang semakin disorot dan bahkan mungkin menjadi bahan perbincangan dari banyak orang. Di dalam kondisi seperti inilah Elisabet harus menerima kenyataan bahwa dirinya mandul sehingga tidak bisa menghasilkan keturunan untuk Zakaria. Dalam budaya Yahudi, orang yang mandul dikelompokkan sebagai orang-orang yang layak dikucilkan. Bayangkan sahabat semua, bayangkan bagaimana perasaan Elisabet. Sudah hidupnya disorot oleh banyak orang. Dia pun harus menerima kenyataan kalau dirinya mandul. Pada saat itu, orang yang mandul dianggap sebagai orang yang tidak layak menerima anugerah Tuhan. Ekstrimnya ada yang mengatakan seperti ini. Anugerah Tuhan pun enggak sudi mampir di dalam kehidupan orang-orang yang mandul. Betapa pedihnya menjadi seorang Elisabet. Bukan sekadar malu karena kemandulannya. Hampir dipastikan kalau Elisabet pun menjadi buah bibir dari banyak orang. Ia dikenal untuk direndahkan. Ia diperbincangkan untuk dicemooh. Namun di balik kondisi tersebut, Elisabet tetap menjaga kehidupan salehnya di hadapan Tuhan. Maka berita malaikat kepada Zakaria yang menyatakan bahwa Elisabet akan mengandung menjadi sebuah berita kelepasan bagi Elisabet. Setelah puluhan tahun, bahkan sampai Elisabet tua, hidupnya penuh dengan cercaan, cemoohan, digosipi di sana dan sini. Elisabet akhirnya bisa membebaskan diri dari semua hal tersebut. Elisabet pun bisa dengan mudah menyerang balik dan bahkan mempermalukan orang-orang yang selama ini merendahkan dirinya. Namun, apa yang Elisabet lakukan? Lukas pasal 1 ayat 24 mempersaksikan. Beberapa lama kemudian Elisabet istrinya mengandung. Dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri. Sahabat, saat mendapat anugerah ini, Elisabet tidak tergoda untuk terburu-buru memamerkan anugerah Tuhan yang ia dapatkan. Ia malah berdiam. Ia malah menyingkir. Ia malah menjauhi diri dari publik. Apa yang dilakukan Elisabet? Mengapa berita sukacita ini justru membuat Elisabet menyingkir? Mengapa berita sukacita ini seolah-olah malah membuat Elisabet galau dan semakin menjadi diri yang melankolis? Kalau kita melihat di ayat berikutnya, di ayat 25, kita dapat menemukan alasannya. Ternyata setelah Elisabet menyingkir selama 5 bulan, Elisabet dapat dengan tegas menyatakan
inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku, dan sekarang Ia berkenan menghapus aibku di depan orang. Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku. Ini frasa yang menarik, sahabat semua. Pernyataan ini memperlihatkan keyakinan Elisabet bahwa perbuatan Tuhan yang terjadi pada dirinya merupakan perbuatan yang eksklusif bagi dirinya sendiri. Ini adalah perbuatan yang sifatnya privat. Memang khusus dilakukan Tuhan untuk diri Elisabet. Jauh sebelum ia memiliki pengalaman ini, kesalehan Elisabet sebenarnya menunjukkan keyakinan imannya bahwa Tuhan memang baik. Tuhan memang penuh kasih. Elisabet sudah memahami dan meyakini betul nilai-nilai keilahian yang umum dan general ini. Namun pengalamannya ini membuat dirinya memiliki perjumpaan dengan Tuhan secara khusus, secara intim. Ia memiliki pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan. Elisabet tahu dan beriman bahwa Tuhan itu memang baik bagi semua orang. Tapi ternyata kebaikan Tuhan pun hadir dalam wajah yang privat dan eksklusif untuk setiap pribadi. Dan iman ini Elisabet dapatkan saat dirinya justru menahan diri untuk tidak terburu-buru memberitakan dan menyampaikan berita mengenai berkat dan anugerah Allah pada orang lain. Sahabat sekalian, pengalaman Elisabet ini mengusik saya secara pribadi. Terkhusus saat saya merenung dan mengingat kembali bagaimana respon saya setiap kali mendapatkan berita sukacita, berkat anugerah dari Tuhan. Kadangkala diri kita tidak mampu menahan diri untuk segera meluapkan sukacita itu pada orang lain. Itu sah-sah saja. Itu boleh-boleh saja. Dan bahkan berita itu juga bisa menjadi berkat untuk orang lain. Namun yang lebih penting adalah apakah secara pribadi kita juga sudah menikmati berkat anugerah tersebut? Apakah secara pribadi kita juga sudah merasakan bahwa berkat dan anugerah yang Tuhan berikan merupakan berkat dan anugerah yang eksklusif dan intim untuk kita pribadi? Apakah berkat dan anugerah tersebut memampukan kita untuk bukan sekadar bersaksi Tuhan itu baik, tapi memberi kesaksian seperti Elisabet? Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku. Sahabat sekalian, terkadang mempersaksikan berkat dan anugerah yang kita terima dari Tuhan bisa membawa kita pada godaan kesombongan. Ingin memberitahukan kepada semua orang bahwa Tuhan juga baik sama saya. Ingin memamerkan bahwa saya memang layak. Saya memang berharga dan disayang sama Tuhan. Akibatnya, kita bisa jatuh merendahkan dan mempermalukan orang lain yang tidak seberuntung kita. Rasanya inilah yang Elisabet hindari. Inilah yang membuat Elisabet tidak terburu-buru menyampaikan kepada publik akan kehamilannya. Elisabet justru memberi kesempatan bagi dirinya sendiri menikmati keindahan anugerah Tuhan. Sehingga pada waktunya yang Elisabet persaksikan bukan sekadar mempersaksikan berkat dan anugerah yang Tuhan berikan kepada ia, tetapi ia mempersaksikan pribadi Tuhan sendiri yang berjalan bersama dengannya. Dan kisah mengenai Elisabet ini memang muncul pada masa Advent, di mana masa pada saat itu orang-orang sedang menantikan kelahiran Kristus, Sang Juru Selamat.
Maka nilai-nilai kehidupan yang kita pelajari dari tokoh Elizabeth kiranya mengingatkan kita akan pentingnya dan berharganya kita menghayati dan merayakan Advent. Jangan buru-buru Natalan. Jangan buru-buru terpaku pada sukacita kelahiran Kristus yang membebaskan dan melepaskan kita semua. Teladanilah Elizabeth yang mau menunggu sejenak, mau menyingkir sejenak, mau sejenak jadi pribadi yang melankolis, supaya kita dapat mengenal Allah yang memang berbuat secara privat, eksklusif, dan pribadi pada diri kita masing-masing. Hingga akhirnya kita betul-betul menyadari bahwa Ia memang Allah yang berjalan bersama dengan kita di setiap waktu dan rasa, kini dan selama-lamanya. Tuhan memberkati kita semua.